Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakhrul dengan akhiran NIM 221. Jadi saya mengerjakan modul 2 praktikum database cek basis data. Nah, di sini pertama eh, soal yang pertama itu kita disuruh membuat tabel baru untuk desain kelas, mata kuliah dan ambil mata kuliah kelas sesuai dengan struktur tabel di bawah ini. Ini ada tabel dosen, mata kuliah, dan ambil kelas. Lalu eh, kita disuruh mendapatkan relasinya juga. Terus nomor 3 kita melengkapi ini aja. Nah, jadi di sini saya sudah membuat query-nya, kita sudah mengerjakan. Nah, di sini kita pertama itu kita create database universitas kelas. Ketika sudah dibuat, kita use universitas tersebut, lalu kita create tabel mahasiswa kelas dengan NIM. Itu tipe datanya varchar dan bisa diisi maksimal 12. Begitupun ini varchar, tapi ini 20. Lalu ini char 1 untuk alamannya sendiri varchar 20 gitu. Lalu kita create tabel dosen kelas dan ini ya query-nya kita kira seperti ini. Lalu create tabel mata kuliah, lalu kita create tabel ambil kelas. Nah, jadi untuk nomor 2 sendiri, nah untuk gambarannya itu kira-kira seperti ini ya. Jadi ini tuh ada tabel mahasiswa kelas, dosen kelas, mata kuliah kelas, ambil kelas. Nah, NIM di sini itu menjadi primary key. Jadi dia ini sebagai seperti kode unik gitu ya. Jadi NIM, NIP, kode MK, ambil MK, dia itu mewakili tabel yang nanti ketika value-nya diisi, dia itu unik gitu, nggak boleh sama. Contoh nih yang boleh sama, nama kan masih bisa sama ya. Nah, untuk mahasiswa ini kan nggak ada yang sama. Nah, kira-kira seperti itu fungsinya primary key. Nah, NIM ini juga bisa menjadi foreign key, itu di tabel ambil kelas. Nah, tabelnya ini berfungsi sebagai penghubung gitu. Foreign key itu fungsinya sebagai penghubung. Begitu juga NIP, kode MK itu juga sebagai penghubung ke tabel-tabel lainnya. Nah, lanjut nomor 3 ya. Jadi kita harus melengkapi eh, ini ya, arti-artinya gitu ya. Jadi super key. Super key itu ini kumpulan satu atau lebih atribut yang secara unik dapat dia ini bisa mengidentifikasi setiap baris atau record di dalam tabel. Terus kalau kandidat key itu tuh super key yang minimal lah. Artinya ini tidak memiliki atribut lain yang juga berfungsi sebagai entitas penentu unik. Jadi dia ini seperti berdiri sendiri begitu. Lalu untuk primary key itu juga sudah saya jelaskan di simulasi tadi. Jadi dia ini secara resmi eh, secara resmi dipilih gitu oleh kita sebagai pengidentifikasi utama yang unik dan tidak boleh bernilai kosong. Jadi eh, primary key itu value-nya tidak boleh kosong, ya, tidak boleh not null. Terus ada alternate key, itu kandidat key yang tidak terpilih menjadi primary key atau kunci alternatif. Lalu foreign key juga sudah saya jelaskan tadi. Itu atribut yang nilainya merujuk atau mencocokkan diri dengan primary key di tabel lain. Berfungsi untuk membangun relasi antar tabel. Saya kira itu. Oke, untuk nomor 4, berrelasi di antara mahasiswa, dosen, dan mata kuliah kelas. Identifikasi jenis relasi yang ada di ini ya. Nah, di sini tuh ada many to many antara mahasiswa dan dosen. Jadi mahasiswa dan dosen itu bisa memiliki
eee, bisa memiliki jadi di universitas ini bisa memiliki banyak dosen dan juga memiliki banyak mahasiswa. Itu namanya many to many. Nah, mereka ini dijembatani oleh ambil MK kelas ini, ya fungsinya, foreign key tadi. Lalu ada one to many juga, itu di, eee, ambil kelas ke mahasiswa. Nah, jadi eh, eee, mahasiswa cuma bisa, mengambil mengambil MK itu, cuman 1 gitu. Jadi satu mahasiswa dapat, eee, mengambil satu kode MK. Nah, kira-kira begitu. Lalu ada apa lagi nih ya, ada one to many lagi, mata kuliah, satu mata kuliah itu mana tadi, satu mata kuliah ini bisa banyak kelas. Jadi misal bahasa Indonesia, itu ada bahasa Indonesia A, B, C, D, E, sampai F misal. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu nomor 5, oke sudah selesai berarti ya. Jadi mungkin itu saja untuk, modul 2. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dari penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.